Pada video ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang seri model. Ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah coba menggunakan model dengan menampilkan data berupa data dari TB barang, dan yang ditampilkan adalah semua data yang ada pada tabel tersebut. Nah, sekarang kita coba lagi menampilkan data, tetapi tidak semua data ditampilkan. Tetapi salah satu data atau salah satu baris data yang ada di tabel barang. Nah, contoh atau yang kita harapkan nantinya kurang lebih seperti ini. Meskipun mungkin bentuknya ini lebih rapi dibandingkan dengan hasilnya nanti. Karena poin kita pada materi ini bukan dalam konteks merapikan, tapi bagaimana caranya mengambil data lalu menampilkan. Nah, kemudian yang ini saya sengaja beri warna yang agak abu-abu, agak grey begitu. Tujuannya kursor tidak boleh diletakkan di sini, karena kita cuma sekedar menampilkan data. Kemudian berikutnya ditambahkan juga sebuah link. Link ini ketika diklik akan menampilkan daftar barang yang pernah dibuat di video sebelumnya. Atau dengan kata lain, link ini akan diarahkan ke controller barang metode indeks. Karena controller barang dan metode indeks tersebut yang menampilkan daftar barang. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan ini? Pertama, dibuat sebuah view dengan nama view detail barang. Nah, seperti sebelumnya, file view ini tetap disimpan di folder barang di dalam folder views. Kemudian elemen-elemennya, elemen inputnya ini didesain dalam bentuk read only. Kemudian pada controller barang dibuat sebuah metode dengan nama detail. Lalu pada metode tersebut kita menampilkan halaman ini. Oke, nah untuk di posisi sekarang kebetulan untuk saya sendiri sudah dibuatkan metodenya, kontrolernya masih kita menggunakan controller barang, lalu metode detail. Nah, untuk sementara kita bisa tampilkan seperti ini, namun di sini kursor tidak bisa diletakkan, ya. Jadi kursor tidak bisa mengetik di sini karena tujuan halaman ini hanya menampilkan data. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya akan ditambahkan sebuah metode pada model barang. Tujuannya akan dilakukan proses mengambil data dari tabel TB barang berdasarkan kolom ID, ya, atau dengan kata lain kriteria barang yang diambil didasarkan pada ID-nya. Coba kita lihat tabel kita di TB barang. Nah, ini. Jadi model request meminta datanya nanti berdasarkan kolom ID. Ambilkan satu data yang ID-nya nomor 5. Nah, berarti ngambil yang ini. Kalau mintanya yang ID-nya 20, oke, berarti ngambil data yang ini. Nah, itu kira-kira maksudnya. Jadi kriteria untuk mengambil salah satu baris, kita menggunakan kriteria ID. Boleh juga menggunakan kriteria lain seperti kode barang. Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan yang kolom ID ini, karena kolom ID ini juga sifatnya unik, tidak ada yang sama. Nah, kemudian metode detail yang ada di kontrol barang tadi, ya kita coba menggunakan model yang pernah kita desain di sini, ngambil data, lalu memasukkan data tersebut
ke dalam view yang pernah didesain di poin 1. Ya, lalu kita tampilkan datanya. Nah, terakhir coba kita sempurnakan halaman daftar barang yang pernah dibuat sebelumnya dengan menambahkan satu kolom detail. Jadi ketika diklik yang ini, maka data yang ditampilkan adalah sesuai dengan data yang ada di baris ini. Nah, itu kira-kira tujuan pembelajaran kita saat ini. Oke, untuk poin 1 dan 2 sudah dibuat ya, dan saya harap Anda juga sudah mampu membuatnya ya. Lalu di link ini saya harap menambahkan link ke controller barang, metode, indeks. Oke. Kebetulan di sini saya belum buat, jadi saya buat terlebih dahulu. Akan diarahkan ke base URL aplikasi / controller barang lalu metode indeks ya, akan diarahkan ke sana ya, diarahkan ke base URL kita, lalu ke controller barang dan metode indeks. Coba kita save, lalu diuji apakah sudah berhasil mengarahkan ke sana. Oke, di refresh dulu. Nah, coba dites. Oke, sudah terarahkan ke sini. Sekarang kita buka halaman detail. Oke, satu lagi tadi permintaan input ini didesain dalam bentuk read only. Jadi cukup menambahkan atribut read only ini, maka di teks ini, di elemen input teks, kursor tidak dapat difungsikan. Nah, itu kira-kira ya. Kita mulai pekerjaan kita. Akan ditambahkan sebuah metode dengan nama ambil satu barang di dalam model M barang. Oke, sekarang kita buka model M barang. Nah, lalu ditambahkan satu metode public function ambil satu barang ya, kita cek nama metodenya ambil satu barang. Oke, nah kriterianya adalah berdasarkan ID. Nah, sekarang saya akan coba buat dulu, membuat secara statik. Maksudnya saya menggunakan perintah select dan saya langsung tentukan ID barang yang akan diambil. Misal, jadi dibuat dulu sintaks SQL-nya. SQL select bintang from TB barang. Nah, lalu dibuat where ID sama dengan, saya ambil contoh ya, 10. Berarti yang diambil adalah data yang ID-nya 10. Berarti yang akan kita ambil adalah yang berada di 10. Berarti maksudnya ada nih ya, ini yang akan kita coba ambil. Kemudian nanti kita uji apakah betul berhasil. Lalu sama dengan sebelumnya ya, yang data saya diisi perintah SQL ya. Nah, berikutnya akan direspon, diberikan nilai balik hasil kerja dari metode ini, tetapi di sini yang akan diambil, ambil satu baris. Nah, metode ini sudah berhasil, atau beginilah cara untuk mengambil salah satu baris.
Nah, sekarang kita uji. Di metodenya kita uji khususnya di detail ini ya. Hasil select. Nah, saya tambahkan lagi barang. Ingat, ini bebas ya. Tidak harus barang. Anda boleh menggunakan nama indeks yang lain. Kemudian this, gunakan model yang digunakan adalah M barang. Kemudian yang akan metode yang akan digunakan dari model, ambil satu barang ya. Nah, sekarang gini, coba kita tampilkan dulu yang ini tanpa lanjut ke view. Jadi ini kita tutup, tidak usah ditutup, tapi dibuat die, cetak var hasil select. Jadi kemudian ditambahkan die maksudnya supaya tidak lanjut ke sini. Jadi hanya sampai baris ini saja dulu yang diuji. Nah, coba kita save, lalu kita uji di browser. Detail. Oke, undefined cetak. Oke, harusnya cetak var. Kita save ulang, lalu diuji lagi. Oke, sudah berhasil mengambil satu baris. Dan yang diambil adalah yang ber-ID 10. BRG 10, nama barangnya ini, harganya coba kita bandingkan. Oke, sudah cocok. Nah, struktur data ini adalah array 1 dimensi. Ya, jadi array ini adalah array 1 dimensi. Nah, sekarang berikutnya kita buat lebih dinamis. Kita tidak menstatikan bahwa ID yang digunakan adalah 10. Nah, caranya kayak gini. Dibuat variabel di sini. Misal nama variabelnya nomor ID. Nah, lalu di sini dibuat where ID sama dengan X ya. Nah, ini yang disebut dengan parameter ya. Ini yang disebut dengan parameter. Nah, karena menggunakan parameter, maka setelah mengisi SQL dilakukan proses penjelasan atas parameter X. Nah, caranya this data saya isi parameter buka kurung, nama variabel yang akan dijelaskan adalah X, nilainya adalah berdasarkan nomor ID ya. Oke, sorry, di sini koma. Jadi maksudnya X ini adalah berdasarkan data yang ini. Nah, itu maksudnya penggunaan parameter. Jadi parameter ini dipakai ketika di sintaks SQL ini ditempatkan parameter. Ciri parameter menggunakan titik 2. Nah, lalu bagaimana menggunakan pada controller? Nah, karena metode ini menggunakan argumen yang bernama nomor ID, maka ketika digunakan di sini dimasukkan contoh. Kita masukkan yang diambil adalah 15. Jadi ambil satu barang
yang 15 ini maksudnya nanti akan menjadi nilai di dalam nomor ID. Nomor ID berikutnya akan menjadi nilai dari X. Nah, sekarang kita uji. Nah, kita jalankan detail, betul tidak yang digunakan adalah 15. Kita cek. Nah, betul, yang diambil adalah 15. Coba kita uji lagi. Kita ganti dengan ID ke 20. Lalu kita save. Kemudian diuji di browser. Nah, yang terambil 20. Nah, berikutnya lagi. Loh, kalau seperti itu ini modelnya yang sudah statis. Karena bisa berganti-ganti ID-nya. Tetapi dari sisi controllernya ini yang tidak statis. Ya. Karena ketika mau ngambil 20, controllernya diedit. Ngambil yang baris 10, ID 10, diedit lagi di sini controllernya. Nah, pada materi variabel dan data, kita pernah membahas tentang mengambil data dari URL. Nah, bagaimana kalau kemampuan URL itu kita tambahkan di sini? Misal X, atau kita ganti nomor ID. Ingat ya, nomor ID ini tidak harus sama dengan nama variabel di sini ya. Coba nomor ID, lalu di sini diisi nomor ID. Atau gini, supaya tidak ambigu, di sini saya singkat NMR. Nah, berarti di sini NMR. Ya, kalau saya gunakan di sini nomor ID, jangan sampai kalian menganggap nomor ID yang penamaan variabel di sini, jangan sampai Anda anggap harus sama dengan ini, padahal tidak. Ya. Nah, kita uji. Ingat, ini dituliskan di URL setelah metode. Jadi, misal nomor ID NMR ID akan diisi dengan 10, maka di sini isi /10. Nah, yang keambil 10. Kalau diisi di sini 16, maka yang keambil 16. Jadi, angka 16 ini akan menjadi nilai variabel NMR ID. Lalu, nilai yang di sini dimasukkan ke sini, ke metode ini. Nilai yang di sini lagi akan menjadi nilai di dalam model. Kemudian yang ini akan menjadi nilai daripada X karena ada proses penjelasan yang ini. Nah, mudah-mudahan sampai di situ Anda mengerti alur datanya. Nah, agar lebih aman, ini diisi variabel default. Ya, misal seperti ini. Artinya, ketika URL-nya tidak diisi, maka nilai NMR ID ini isinya seperti ini. Coba ya, kita uji. Andai kata ini tak memiliki nilai, ya, atau di URL-nya tidak diisi, maka akan error. Errornya karena NMR ID ini nilainya blank atau istilahnya null. Nah, supaya tidak bernilai null, diisi seperti ini. Ya, jadi ketika di URL tidak diisi, maka NMR ini tidak blank, tetap memiliki nilai berupa nilai kosong. Nah, kita uji. Nah, hasilnya juga kosong. Ya,
setidaknya tidak error seperti yang tadi. Oke, 25 kita coba yang ambil 25 ya. Nah, sekarang datanya sudah kita peroleh. Ini kita bisa hilangkan. Data yang ini dibawa masuk ke dalam view hasil select. Ya, nah, ingat hasil select ini ketika sampai di dalam view berubah nama menjadi data. Nah, inilah yang ditampilkan di sini. Value-nya, nah, langsung isi dua. Buka tag PHP echo berisi data, indeks, barang, indeks, kode, barang, lalu tutup PHP. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan tidak bingung di sini. Ya, harapan saya tidak bingung. Atau gini, contohnya supaya tidak bingung ya. Di sini saya isi angka 10. Ya, di sini saya isi angka 10. Coba kita lihat di browser yang ditampilkan. Oke, berisi angka 10. Ya. Nah, sekarang kalau di sini kita ganti sesuai dengan isi data, berarti karena menggunakan variabel, saran saya buka tag PHP echo agar tidak ketinggalan, langsung siapkan tutup PHP-nya. Nah, sehingga sisa menambahkan di sini yang ditampilkan variabel data, indeks barang. Indeks barang yang dimaksud adalah, coba kita lihat controller, adalah yang ini. Ya, ini indeks barang. Lalu indeks berikutnya, ini adalah kolom kode barang. Berikutnya di bawah sisa mengcopy yang ini. Nah, lalu ditambahkan ke dalam sini yang ditampilkan di sini nama barang. Lalu di sini isinya kolom satuan. Berikutnya yang ditampilkan kolom harga jual. Coba kita cek, cocok ya kolomnya kolom harga jual dari tabel. Oh ya, harga jual. Dan yang terakhir yang ditampilkan adalah kategori. Coba ya kolomnya kategori. KD kategori. KD kategori. Nah, sekarang kita save. Lalu kita coba di browser yang ditampilkan data ke 10. Oke, muncul. Nah, yang terakhir ini apa? Coba kita lihat apa yang salah. Data barang kode kategori. Ya. Save lagi. Coba di browser. Oke. Ya. Sekarang yang ini kita benahi dulu. Yang ditampilkan bukan kode kategorinya, tetapi nama kategori. Nah, kalau seperti itu, di modelnya ketika melakukan proses select harus digabungkan dengan tabel PB kategori. Kalau begitu, kita gunakan sintaks yang ini. Ya, kita copy, lalu kita tempatkan di sini. Kemudian kita tambahkan where. Nah, di sini tidak boleh langsung ID. Ya, karena ada dua tabel
Jadi harus diperjelas. ID dari tabel mana? TB barang titik ID sama dengan parameter X. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini paham. Nah, dengan cara seperti ini berarti di sini ada kolom nama barang. Coba kita lihat ya, kita lihat dulu. Cetak var hasil select, kemudian die maksudnya supaya tidak lanjut ke view. Kita coba. Nah, ada nama kategori ya, kita balik lagi, hilangkan yang ini, lalu di view kita mengganti KD kategori dengan nama kategori. Kemudian kita coba. Nah, yang muncul adalah nama kategori. Ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan sampai tahapan ya ini. Nah, kita sudah sampai. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu kolom di daftar barang. Nah, kita buka lagi tabel daftar barang. Ya, view daftar barang. Nah, yang ini. Kita tambahkan satu kolom, judul kolomnya detail, lalu isinya kolom. Ya, isi kolomnya ini saya seperti ini supaya lebih terlihat. Isinya ini adalah elemen A, tulisannya detail ya, tulisannya detail. Nah, sekarang kita coba dulu barang indeks. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang sisa kita akan hubungkan di sini ya. Lihat di pojok bawah sini, yang kita harapkan yang muncul adalah barang, lalu detail slash ID ya, slash ID-nya. Jadi nanti di URL di sini akan muncul ketika kursor ditempatkan di sini, diklik, maka di sini akan muncul adalah barang detail slash ID. Nah, agar bisa seperti itu, ini kita arahkan ke ya, jadi modelnya kayak ini. Sudah, tutup PHP-nya dulu. Aplikasi, tutup, lalu slash ke controller barang slash detail slash lagi. Di sini adalah ID-nya, kalau 10 ya 10. Nah, kebetulan di baris barang ini ada kolom ID. Bagaimana kalau di sini kita sambung lagi dengan membuka PHP echo baris barang kolom ID ya, lalu kita tutup lagi ya. Oke, mudah-mudahan sampai ini paham. Jadi ini dalam rangka menampilkan base URL, lalu disambung slash detail, baru slash. Nah, berikutnya adalah data dari variabel baris barang, kolom ID. Sekarang kita coba lihat di browser. Nah, belum ketemu ya. Tes, refresh.
ID loh, belum kelihatan ID. Kita cek salahnya di mana. Oh, belum di save ya, belum di save. Oke, save, lalu balik ke browser, kemudian di refresh. Nah, ketika kita, nah itu kan sudah kelihatan di bawah. Jadi ketika diklik yang ini, yang muncul 5 ya. Kembali, coba kita klik yang ini. Oke, coba lihat di bawah di browser ya, 1. Ketika ditaruh di sini, yang muncul di bawah itu 12. Nah, saya kira seperti itu cara menampilkan satu data dari tabel barang dengan menggunakan model. Kesimpulan, yang membedakan dengan proses menampilkan barang di sebelumnya adalah di metode mengambil barang. Di sebelumnya kita menggunakan ambil banyak baris, lalu di sini kita menggunakan ambil satu baris. Perbedaan berikutnya, karena mengambil satu baris, maka kita harus menggunakan parameter dalam rangka menentukan baris yang akan digunakan, sehingga di metodenya ini dibuat sebuah argumen. Argumen ini harus diisi ketika digunakan di controller. Oke, mudah-mudahan sampai di sini kalian mengerti. Terima kasih, kita akan ketemu di bahasan berikutnya, tepatnya di proses menghapus salah satu data.